Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas matematika saintek. Kalau di video terakhir kan itu soal nomor 10, mari kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nomor 11, nilai tangan A sama dengan 4/3 dan tangan B sama dengan 7. Maka A plus B adalah, karena di sini semua nilai yang diketahui itu kan nilai tangan ya. Berarti untuk A plus B nya ini akan kita misalkan itu tangan A plus B. Nah, di dalam trigonometri kalau ada tangan A plus B nanti bentuknya seperti ini ya. Kan sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi dengan 1 min tangan A dikalikan tangan B. Nanti tinggal kita masukkan ya. Tangan A-nya di situ adalah 4/3 ditambah tangan B-nya itu adalah 7 dibagi 1 min 4/3 dikali 7. Atau di sini tinggal kita samakan penyebutnya. Penyebutnya semuanya 3, yang ini tetap. Kemudian yang ini itu jadi 21. Kemudian yang bawah ini juga sama, penyebutnya 3 ya. Oke, supaya ini penyebutnya 3, maka ini kita anggap sebagai 1/1. 3 dibagi 1 itu 3, 3 kali 1 itu 3, sehingga 1 itu sama dengan 3/3. Oke, kemudian 4 dikali 7 itu adalah min 28. Tinggal kita masukkan, maka yang atas ini 25 dibagi 3 per, yang ini jadi min 25/3. Oke, tinggal kita kerjakan, maka berubah ya bentuknya jadi perkalian. Syaratnya nanti yang bawah ini dibalik, sehingga jadinya adalah 3 dibagi min 25. 25-nya kita coret, ini juga sama, sehingga dari sini akan kita dapatkan tangan A plus B itu nilainya sama dengan min 1. Seperti yang kita tahu, kalau nilai tangan yang hasilnya itu min 1 ketika tangan 135. Sehingga tangan A plus B itu sama dengan tangan 135. Dari mana? Ini kita peroleh dari suatu kurva ya. Kurva tangan. Kurva tan di sini adalah bentuknya seperti ini. Dimulai dari sini. Oke. Ini juga sama. Ini agak melengkung ya, seperti ini. Oke, nah di sini itu 90, di sini itu 180, ini adalah 270. Nah 135-nya itu di sini 135. Ternyata nilainya adalah min 1 karena berada di bawah. Sedangkan nilai maksimal dari untuk nilai tangan itu adalah min akar 3 dan akar 3. Sehingga min 1-nya berada di sini ya, ketika sudutnya 135. Tangannya di sini boleh kita coret, sehingga kita dapatkan A plus B-nya itu sama dengan 135. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Diberikan bilangan-bilangan positif X1 dan X2. Jika 12, X1, X2 membentuk bilangan aritmatika, X1, X2, 4 membentuk bilangan geometri, maka X1 ditambah X2. Oke, bedanya di sini barisan geometri dan barisan aritmatika. Kalau aritmatika nanti kita mengenal namanya beda, kalau di geometri namanya adalah rasio. Kalau beda itu bisa kita peroleh dari pengurangan UN dikurangi UN-1. Sedangkan rasio itu bisa kita peroleh dari UN dibagi UN-1. Ini kita anggap sebagai U1, ini U2, ini U3. Ini juga sama, ini U1, ini U2, ini U3. Berarti dari sini untuk mencari beda itu bisa menggunakan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Bisa kita masukkan ya di sini karena nilai bedanya itu sama, sehingga dari persamaan ini kita ambil kesimpulan bahwa
U2 min U1 akan bernilai sama dengan U3 min U2. U2-nya di sini itu X1 ya. Kita masukkan. U1-nya itu 12. U3-nya itu X2. Min U2-nya itu adalah min X1. Tinggal kita kelompokkan, berarti nanti di sebelah kiri untuk X2-nya. X1-nya berarti X1, yang ini dipindah jadi plus X1. Sebelah kanan nanti jadi X2 ditambah 12. Maka 2X1 sama dengan X2 ditambah 12. Sekarang kita biarkan dulu. Nah, kita lanjut ke rasio. Berarti di sini rasio itu bisa kita cari dari U2 dibagi U1 atau menggunakan U3 dibagi U2. Maka dari persamaan ini tinggal kita masukkan. Untuk U2-nya yang deret geometri itu adalah X2. Kemudian U1-nya itu adalah X1. U3-nya adalah 4. U2-nya adalah X2. Sehingga tinggal kita lakukan perkalian silang, maka X2 kuadrat, karena 2 kali ya, kita kalikan berarti jadi kuadrat. Ini jadi 4 dikali X1. Oke, maka dari sini ini ya, X1-nya akan kita cari dulu. Maka X2 ditambah 12 dibagi 2. Kita masukkan di sini. 4 dikali X2 plus 12 per 2. Oke, untuk 4-nya ini bisa kita coret dengan 2 sehingga hasilnya adalah 2. Maka X2 kuadrat sama dengan 2 kali X2 ditambah 12. Sehingga X2 kuadrat sama dengan 2 kali X2 ditambah 24. Nah, di sini akan kita cari nilainya. Kita faktorkan ya. Berarti di sini X2 kuadrat min 2X2 di min 24 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dilakukan pemfaktoran akan kita cari. Kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Maka nanti yang mungkin adalah min 6 dikali dengan plus 4. Sehingga X2 yang paling depan, maka di sini plus 4, yang ini min 6. Sehingga didapatkan X2 ditambah 4 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 4. Kalau X2 min 6 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 6. Oke, berarti bisa kita tentukan ya. Kalau X2-nya di sini itu sama dengan min 4, maka X1 itu sama dengan, kita masukkan min 4 ditambah 12 dibagi 2. Maka X1-nya itu sama dengan min 4 ditambah 12 itu 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kalau yang kedua X2-nya itu sama dengan 6, maka X1-nya sama dengan 6 ditambah 12 per 2. 6 ditambah 12 itu adalah 18 per 2. Hasilnya adalah 9. Sehingga ketika X2-nya itu min 4, maka X1-nya 4. Kalau X2 6, maka X1-nya adalah 9. Sekarang kita cari, kalau X1 ditambah X2, yang pertama, X1-nya itu 4. Kemudian X2-nya itu min 4. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kalau yang satunya, X1 ditambah X2, itu 6 ditambah 9, maka hasilnya adalah 15. Sehingga jawabannya sesuai adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Persamaan lingkaran yang memenuhi perpotongan dua lingkaran L1 dan L2 serta berpusat di garis X min 2Y sama dengan 5. Oke, seperti yang kita tahu, pusatnya di sini belum diketahui ya, titiknya. Tapi di sini sudah diketahui garis yang dilalui oleh pusatnya. Kita misalkan di situ pusatnya itu sama dengan A, B. Dari ini, maka dari suatu garis X min 2Y sama dengan 5, maka nilai A dan B-nya kita masukkan ke sini. A itu adalah nilai X, sedangkan B-nya itu nilai Y. Sehingga kita dapatkan A min 2B sama dengan 5. Maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2B plus 5.
5. Yang ini kita biarkan dulu, kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita akan lakukan atau kita cari nilai dari titik-titik yang diketahui. Bisa kita cari dari dua persamaan lingkaran ini. Karena ini memiliki atau berpotongan, pasti nilainya itu sama. Sehingga dari sini x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 2y min 2 kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y plus 6. Sekarang kita hilangkan ya, karena masing-masing ruas memuat x kuadrat, ini habis, ini juga habis. Kemudian yang ini kita kelompokkan, min 2x dipindah semuanya ke sebelah kiri, min 2x ini dipindah jadi negatif, min 2y, nah ini berubah jadi positif ya, plus 6y sama dengan 6. Atau di sini min 4x plus 4y sama dengan 6. Masing-masing kita bagi ya. Jadi 2 nilainya. Dibagi 4, dibagi 2. Yang ini belum ya, min 2-nya belum hilang. Ini berarti min 6 min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah ini jadi min 8 sama dengan 0. Masing-masing bisa kita bagi 4, maka hasilnya adalah min x plus y min 2 sama dengan 0. Atau kita dapatkan nanti nilai y-nya sama dengan x plus 2. X dan min 2-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Sekarang kita cari kemungkinan dari nilai x dan y-nya dari persamaan lingkaran ini ya. Masukkan nilai y sama dengan x plus 1 itu ke dalam persamaan L1. L1-nya di situ adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 2y min 2 sama dengan 0. Maka y-nya kita ganti jadi x plus 2 kuadrat min 2x min 2 kali x plus 2 min 2 sama dengan 0. Hingga dari sini x kuadrat ini kalau dikuadratkan nanti hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Yang ini itu min 2x, ini jadi min 2x plus min 4 min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat, ini habis ya, habis, 4 min 4 juga habis, tinggal min 2x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah ini masing-masing bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah x kuadrat min 1 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan, maka bentuknya adalah x plus 1 min 1. Ini adalah bentuk dari aljabar ya. Oke, kalau di sini maka kita harus tentukan untuk nilai y-nya. Sehingga x1-nya nanti sama dengan min 1 dan x2-nya sama dengan 1. Kita masukkan kalau x1-nya itu sama dengan min 1, sehingga y-nya nanti sama dengan 1. Kalau x2-nya itu adalah 1, maka y-nya nanti adalah 3. Oke, dari titik ini kesimpulannya adalah kita akan lakukan atau kita cari persamaannya dari titik yang sudah diketahui. Untuk persamaan lingkaran itu kan bisa kita peroleh ya, bentuknya kan x kuadrat x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan 0. Karena di sini ada dua persamaan, maka bentuknya berubah ya, jadi x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan ini x min a kuadrat plus y min b kuadrat. Nah di sini x yang pertama x min 1 dan ini y-nya 1 akan kita masukkan ke persamaan ini. A-nya kan belum diketahui ya, dan b-nya. Oke, maka kita masukkan, kita menggunakan yang ini min 1 min a
A-nya tadi kan yang ini ya, 2B plus 5. Kita masukkan jadi itu ya, 2B plus 5 pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2. Y-nya kita menggunakan yang ini, berarti di sini 1. Sama dengan, ini X-nya menggunakan ini, 1 dikurangi 2B plus 5 kuadrat. Sama, ditambah Y-nya itu menggunakan 3, min B-nya masih tetap kuadrat. Oke, berarti kita kerjakan di sini. Nanti yang di dalam kurung ini bentuknya berubah jadi min 2B min 6 kuadrat ditambah 1 min B kuadrat sama dengan yang ini bentuknya berubah jadi min 2B min 4 kuadrat ditambah 3 min B kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan. Maka nanti yang sebelah kiri itu berubah bentuknya jadi 4B kuadrat plus 24 B plus 36 ditambah yang ini jadi 1 min 2B plus B kuadrat. Yang ini jadi 4B kuadrat plus 16B plus 16, yang ini jadi 9 plus 6B plus B kuadrat. Oke, 4B nya masing-masing ruas memuat 4B kuadrat, kita bisa coret. Kemudian ini juga sama, ada B kuadrat, boleh kita coret. Kemudian yang ini 24 B nya ini juga kita coret ya. Nih, sehingga nanti yang ruas kiri itu 22B ditambah 25. Yang sebelah sini itu adalah, ini tandanya negatif ya. Oke, berarti nanti yang sebelah kanan itu bentuknya jadi 10B plus 25. Yang sebelah kiri nanti bentuknya berubah jadi 22B min plus 37. Atau dari sini nanti 12B nya sama dengan min 12 atau B sama dengan min 1. Ini untuk B nya. Sekarang kita cari nilai A nya. Maka nilai A nya adalah 3 nanti ya, dari B nya kita masukkan ke sini. Oke, di sini kita cari untuk persamaan kuadratnya. Sehingga jika pusatnya itu kan di 3,1 ya, pusat ini menjadi 3,1, kemudian di situ melalui titik min 1,1. Maka persamaan lingkarannya adalah sebelah sini itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan, karena nggak cukup kita tulis di bawahnya ya, itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Karena ini A dan B nya sudah kita cari ya, yaitu 3 dan 1. Kemudian titiknya untuk salah satu ruas, yaitu di ruas kanan, akan kita ganti jadi min 1 dan 1. Seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan yang sebelah kiri itu tetap X, A nya itu 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan X1 nya itu min 1, A nya itu min 3 kuadrat ditambah Y nya itu 1 min plus 1 kuadrat. Kita hasilkan adalah X kuadrat min 6X plus 9 ditambah Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan, ini jadi min 1, min 3 itu min 4, min 4 kuadrat itu 16, yang ini 1 plus 1 2 kuadrat itu adalah 4. Sehingga dari sini X kuadrat plus Y kuadrat ini kita kelompokkan jadi 1, min 6X plus 2Y, ini plus 10 ya, plus 10 min 20 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat
min 6x plus 2y min 10 sama dengan 0. Hasilnya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di sini nomor 14 memuat nilai limit trigonometri. Oke, sebelum itu kita akan misalkan dulu. Jika suatu limit x mendekati y, tangen x plus y dibagi x plus y itu nilainya sama dengan 1. Oke, dari sini kemudian ada trigonometri untuk bentuk dari tangen A plus B itu sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi dengan 1 min tan A dikali tan B. Oke, maka kita kerjakan untuk di situ limit x mendekati min y, tangen x ditambah tangen y dibagi x kuadrat min y kuadrat per min 2y kuadrat dikali 1 min tangen x dikali tangen y. Nah, ternyata untuk bentuk yang ini sebelah sini ya, itu bentuknya sama dengan yang sebelah sini. Sehingga ini ya bentuk yang ini, maka kita ubah bentuknya. Limit x mendekati min y ini jadi tangen A plus B dibagi dengan x kuadrat min y kuadrat per min 2y kuadrat. Karena di sini bentuknya pembagian, sehingga bisa kita ganti jadi perkalian, syaratnya harus dibalik. Sehingga nanti tangen A plus B bentuknya berubah jadi min 2y dikali min 2y kuadrat dibagi x kuadrat min y kuadrat. Nah, x kuadrat min y kuadrat itu kan dalam aljabar memiliki bentuk ya. Bentuk lainnya adalah x plus y dikali x min y. Oke, berarti dari sini limit x mendekati min y tangen A plus B, di sini x plus y ya. Oke, bukan A plus B, tapi x plus y. Ini x plus y, yang ini jadi min 2y kuadrat dibagi. Nah, ini karena bentuknya perkalian, bisa kita gabungkan ya penyebutnya, sehingga x plus y dikali x min y. Seperti yang kita lihat ya, bentuknya tadi kan sudah kita misalkan seperti ini. Jadi untuk bentuk yang ini itu kita ubah langsung, nilainya jadi 1. Sehingga limit x mendekati min y min 2y kuadrat dibagi x min y dikali 1. Nah, supaya ini nilai limitnya hilang, x-nya kita ganti jadi min y ya. Maka di sini min 2y kuadrat dibagi min y, maka min 2y kuadrat dibagi min 2y. Min y dikurangi y, maka hasilnya adalah min 2y. Sekarang y-nya boleh kita coret. Ini hilang, yang ini pangkatnya berkurang 1, yang ini hasilnya adalah y. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Diketahui X adalah anggota dari min pi per 6,0. Maka nilai minimum dari kotangan X plus pi per 3 dikurangi tan 2 pi per 3 min X adalah. Oke, nah di sini bentuknya adalah trigonometri. Kalau mau menentukan nilai minimum, maka kita harus menyelesaikan bentuk kotangan dan tangan ini ya. Oke, kalau kotangan itu nilainya akan sama dengan, kalau kita turunkan kotangan X, kita turunkan, ini kita misalkan Y, maka Y aksennya nanti itu sama dengan min kosekan kuadrat X. Kalau Y-nya itu sama dengan min tangen X, maka Y aksennya nanti berubah jadi min sekan
kuadrat X. Oke, kita ubah dulu yang ini. Kalau ini kita misalkan Y, maka Y aksennya sama dengan ini tadi ya, sudah kita ganti jadi ini. Itu min kosekan kuadrat X-nya ini kita ganti jadi X plus pi per 3 dikurangi. Nah, tangan X berarti yang ini ya. Karena di sini nilainya adalah negatif min X, maka turunannya adalah Y sama dengan min tan min X, misalkan seperti ini ya. Maka nanti untuk turunan pertamanya itu berubah jadi sekan kuadrat X. Jika ini nilainya jadi positif, langsung aja sekan kuadran X. Oke, sekan itu adalah bentuk lain dari 1 per sin. Sekan itu adalah 1 per sin X. Kalau sekan X maka bentuknya adalah 1 per cos X. Oke, nilai pi per 6 itu berapa sih? Nilai pi per 6 ini adalah min 30. Karena di sini nilai X-nya itu anggota min pi per 6,0, maka nilai X-nya itu berada di antara min 30 dan nilai 0. Kemudian pi per 3 itu dia setara dengan 60. Kalau 2 pi per 3 ini setara dengan 120. Sehingga Y aksennya kita ubah aja biar mempermudah perhitungannya. Sehingga X plus 30 ditambah C ini 2 pi per 3 min X. Oke, sehingga sekan kuadrat X, X-nya bukan ya, itu jadi 120 min X. Kalau mau mencari nilai minimum, maka kita ketahui ya turunan pertamanya itu akan sama dengan 0. Sehingga di sini nilainya itu sama dengan 0. Kalau sekan tadi kan 1 per sin ya, maka bentuknya berubah jadi 1 per sin kuadrat X plus 30 ditambah 1 per cos kuadrat 120 min X. Oke, di sini akan kita pindah untuk nilai sinnya supaya jadi positif ke sebelah kiri, jadi 1 per sin kuadrat X plus 30 sama dengan yang sebelah kiri, jadi cos kuadrat 120 min X. Oke, karena ini akan kita lakukan perkalian silang, sehingga jadinya cos kuadrat 120 min X sama dengan sin kuadrat X plus 30. Karena di sini itu masing-masing berada di kuadran 1 ya, karena nilainya min 30 kurang dari X kurang dari 0. Berarti kuadran 1 itu rumusnya adalah 90 min alfa. Oke, ini kuadran 1. Berarti di sini kita ganti ya, jadi cos kuadrat ini sehingga 90 dikurangi ini adalah alfanya 120 min X. Kemudian yang ini juga sama, sin kuadrat ini 90 dikurangi X plus 30. Nanti yang di dalam kurung ini nilai cos kuadratnya akan jadi X min 30. Untuk nilai sin kuadratnya nanti adalah 60 ya tadi ya. Pi per 3 tadi 60, sorry. Ini 60, ini juga 60. Ini 60 ya. 90 dikurangi 60 itu 30 min X. Oke, seperti yang kita tahu, nilainya di sini kan tidak sama ya. Akan kita samakan sehingga yang kita ubah ini adalah nilai cosnya. Kalau nilai cosnya itu negatif atau min X, itu nilainya tetap ya jadi positif. Sehingga yang ini kita keluarkan supaya bentuknya jadi 30 min X, sehingga cos kuadrat min 30 min X. Seperti ini ya. Sin kuadrat 30 min X. Oke, berarti nilainya tetap jadi positif ya. Sehingga cos kuadrat 30 min X sama dengan sin kuadrat 30 min X. Oke, ini akan kita pindah ke sebelah kiri.
Jadi bentuknya cos kuadrat 30 min X dikurangi sin kuadrat 30 min X. Kalau dalam trigonometri, kalau memuat nilai cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, itu nilainya setara dengan cos 2X. Sehingga di sini kita ubah jadi cos kuadrat 2 dikali 30 min X sama dengan 0. Karena di sini X itu setara dengan 30 min X kalau dalam persamaan ini. Sehingga tinggal kita kalikan, maka cos kuadrat 60 min 2X sama dengan 0. Nah, belum berhenti di sini ya. Cos 0 itu ketika nilainya adalah di kuadran 1 dan kuadran 3. Hingga dari sini cos kuadrat itu 60 min 2X sama dengan, kalau di kuadran 1 itu adalah cos 90. Maka tinggal kita coret. Oke, ini juga sama cos kuadrat ya. Sehingga dari sini 60 min 2X sama dengan 90. Atau nanti min 2X sama dengan 90 min 60, maka min 2X sama dengan 30. Atau X-nya nanti sama dengan min 15. Ternyata X15 ini berada di antara min 30 dan 0. Tapi di sini belum selesai ya, akan kita cari yang lain. Kalau ini kan dia di kuadran 1. Ini kuadran 1. Berarti tadi ada di kuadran 3. Kita cari yang di kuadran 3. Itu cos kuadrat 60 min 2X. Kuadran 3-nya itu adalah 270. Sehingga cos kuadrat 270. Kita coret di sini. Sehingga 60 min 2X sama dengan 270. Ini jadi min 2X sama dengan 270 dikurangi 60. Atau min 2X sama dengan 210, atau X-nya nanti sama dengan min 115. Nah, untuk X yang ini tidak memuat di antara nilai min 30 dan 0 ya. Maka yang kita pakai adalah X sama dengan min 15. Ini dalam bentuk derajat. Yang diminta di sini adalah dalam bentuk kuadran. Berarti tinggal kita kalikan. Itu pi per 180. Ini soal sudah pernah dibahas di soal-soal sebelumnya. Tinggal kita bagi, maka hasilnya adalah min pi per 12. Maka jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir untuk pembahasan matematika saintek di video kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.